Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama kami di channel Pecinta Sholawat. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenal kitab sekaligus mengenal siapa pengarang kitab tersebut dan apa isi kandungan di dalam kitab tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang penting sekali kita sebagai umat muslim setidaknya mengetahui apa itu kitab-kitab yang ada di kitab-kitab agama di dalam agama Islam, terutama bagi para murid-murid, para santri. Nah, ini memahami kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-gurunya, sekaligus memahami siapa pengarang kitab tersebut. Kita mendoakan siapa pengarangnya, ulama siapa yang mengarang kitab tersebut, sebagai tata krama kita kepada mereka-mereka yang telah berjasa menerbitkan kitab. Mendoakan mereka para musonef, para mu'alif, tentunya dengan doa tersebut, dengan harapan apa yang kita pelajari di dalam kitab tersebut mendapatkan keberkahan, termasuk memahami isi pembahasan kitab-kitab tersebut. Mari pemirsa dan adik-adik sekalian, para pelajar, para santri, untuk menyimak pemaparan kami channel Pecinta Sholawat, mengenal kitab dan mengenal pengarang kitab, sekaligus memahami isi kandungan dari kitab tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Pada kali ini kita akan membahas kitab Akhlaqul Banin. Tentunya para santri, para murid-murid yang di pondok ataupun di sekolah-sekolah madin madrasah diniyah mengenal kitab Akhlaqul Banin. Dari namanya Akhlaqul Banin, pembahasan akhlak bagi peserta didik atau anak-anak Siapa pengarang kitab Akhlaqul Banin ini? Pengarang kitab Akhlaqul Banin yang fenomenal, yang terkenal kitab tersebut di kalangan para santri, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Saya ulang lagi, pengarang kitab Akhlaqul Banin Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Beliau dilahirkan di Kampung Ampel Maghfur, wilayah Surabaya. Tepatnya pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1331 Hijriah. 10 Jumadil Akhir 1331 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Mei tahun 1913 Masehi. Syekh Umar bin Ahmad Baraja sejak kecil beliau diasuh dan dididik oleh kakek beliau dari pihak ibu, Syekh Hasan bin Muhammad Baraja.
seorang ulama ahli nahwu dan ya, fikih ya. Beliau diasuh oleh kakeknya dari pihak ibu namanya Syekh Hasan bin Muhammad Baraja. Beliau juga seorang ahli ilmu nahwu dan fikih. Secara nasab Syekh Umar bin Ahmad Baraja ini berasal dari sebuah kota Seiwun ya, di Hadramaut, Seiwun Hadramaut ya, Yaman. Sebagaimana nenek moyang beliau yang ke-18. Nenek moyang beliau yang ke-18 namanya Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad yang dijuluki Abi Raja. Abi ya, bapak ya Raja, yang berharap kepada Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Abi Raja. Alur nasab beliau bertemu pada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima bernama Kilab bin Murrah. Ini nasab ya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Nah, Syekh Umar bin Ahmad Baraja memanfaatkan ilmunya ya. Syekh Umar bin Ahmad Baraja memanfaatkan baik ilmu serta waktu dan umur beliau, termasuk juga harta beliau, harta kekayaan beliau ya dimanfaatkan di jalan Allah. Tasarruf ya, ditasarrufkan kepada Allah sampai pada akhir hayat beliau. Syekh Umar bin Ahmad Baraja ini beliau tutup usia pada hari Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad tanggal 16 Rabiul Tsani tahun 1411 Hijriah. Beliau meninggal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Rabiul Tsani tahun 1411 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Masehinya tanggal 3 November 1990. Beliau wafat pada usia 77 tahun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Akhlaqul Banin ini terdiri dari beberapa jilid ya. Yang mana di dalam kitab tersebut membahas tentang, di dalam kitab Akhlaqul Banin dibahas tentang apa? Bagaimana sikap akhlak anak sejak kecil. Yang kedua, akhlak kepada Allah. Ketiga, akhlak kepada Rasulullah. Dilanjutkan, akhlak anak ketika berada di rumah, termasuk juga bagaimana akhlak anak terhadap orang tuanya, terhadap kedua orang tuanya ya, termasuk juga akhlak kepada saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, akhlak terhadap apa? Karib kerabatnya, akhlak terhadap pembantu, akhlak terhadap tetangga. Begitu juga dibahas dengan akhlak sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat mengkaji, mencari ilmu. Di situ juga dilanjutkan apa? Akhlak seorang anak atau murid ketika berjalan di jalan umum. Akhlak ketika mereka sudah sampai di sekolahan seperti apa akhlaknya. Dilanjutkan pembahasan akhlak terhadap apa? Peralatan-peralatan pribadi ya, peralatan mencari ilmunya ini, menjaga kebersihan badannya, menjaga kebersihan pakaiannya, ini akhlaknya jadi dibahas. Termasuk juga apa? Akhlak kepada guru-gurunya di sekolahan, termasuk akhlak kepada apa? Teman-temannya di sekolah.
Dan di situ pada terakhir pada kitab tersebut ditutup dengan apa? Nasihat-nasihat umum. Nanti akan kita jelaskan lagi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasannya akhlak ini sangatlah penting para pemirsa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kecil, remaja, dewasa, sampai tua, dan sampai akhir hayat kita, sangatlah penting untuk senantiasa berakhlakul karimah. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Karena itu pentingnya akhlak yang mulia ini. Syekh Umar bin Ahmad Baraja mengarang kitab tersebut. Adapun para pemirsa, isi kandungan dari kitab Akhlakul Banin ini diantaranya adalah pembahasan akhlak bagi seorang anak. Yang pertama ada pembahasan bagaimana sih seorang anak itu berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Mulai cara makan, minum, bangun tidur. Kenapa? Karena anak yang berakhlak mulia akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai keluarganya, ayah ibunya, dicintai teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya. Pentingnya akhlak yang baik. Ini pembahasan yang pertama diantaranya ya. Lalu yang kedua, sopan santun ya, beradab. Bagi seorang anak wajib untuk mempunyai sifat yang baik terhadap siapa? Terhadap kedua orang tuanya, terhadap keluarganya, kakaknya, sayang terhadap adiknya, hormat terhadap pamannya, hormat terhadap keluarga-keluarga yang sepuh, termasuk juga akhlaknya, sopan santunnya terhadap guru-gurunya di sekolahan, di pondok, termasuk akhlak dengan teman-temannya ya. Ini dibahas di dalam kitab Akhlakul Banin. Ada pembahasan yang ketiga, di situ dicontohkan akhlak yang buruk itu seperti apa. Akhlak yang buruk terhadap orang tua, akhlak yang buruk terhadap kakak, adik, ataupun teman, tetangga, akhlak pada sesamanya ya. Ini ditunjukkan di situ. Diharapkan dengan memahami akhlak-akhlak yang buruk, anak-anak kita, para murid, para santri menjauhi akhlak buruk tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari sampai akhir hayatnya. Ini penting ya. Kita tunjukkan bahwasanya sikap yang buruk itu seperti apa pada putra-putri kita, pada murid-murid kita, kepada para santri. Akhlak yang buruk itu seperti apa? Ya, misalnya bersuara lantang, keras, ya, ataupun mengumpat, ataupun apa istilahnya mesu ya itu ya. Ini akhlak yang buruk, termasuk sombong, termasuk pelit ya. Ditunjukkan dalam kitab tersebut, dalam kitab Akhlakul Banin. Termasuk juga apa? Akhlak yang buruk ini, sikap-sikap yang buruk ditunjukkan semua. Tertawa lepas di hadapan orang banyak. Termasuk juga ya, sikap berbohong, ini juga buruk. Ditunjukkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang buruk.
akhlak-akhlak yang mulia yang wajib dilaksanakan bagi peserta didik, bagi anak-anak kita, ya, bagi remaja-remaja muslim, untuk senantiasa apa? Kuat memegang akhlakul karimah. Pembahasan yang keempat, seorang anak wajib beradab sejak kecil. Karena apa? Karena akhlak yang baik harus dipertahankan sejak kecil, remaja, dewasa sampai tua. Karena kalau sejak kecil tidak berakhlak mulia, maka dikhawatirkan nanti remajanya, dewasanya ya rusak. Dicontohkan pada pasal keempat itu, seorang anak masuk ke dalam kebun yang cantik, berbagai macam bunga-bunga yang indah, dan dia melihat, anak itu melihat bunga yang bagus tetapi bengkok, ya. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, alangkah baiknya bunga ini diluruskan." Nah, ditertawakan sama ayahnya, karena kan bunganya sudah besar, ya, mau digergaji. Nah, ini sebagai gambaran contoh bahwasanya akhlak yang baik harus senantiasa dididik, dipertahankan. Akhlak yang baik seharusnya ditanamkan sejak dini. Nanti kalau seiring perjalanan waktu tumbuh kembang si anak tersebut, kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik, ya bengkong jadinya, menjadi anak yang tidak berakhlak. Diibaratkan pohon itu ya bengkok, ya. Kalau sudah bengkok, ya sulit untuk diluruskan. Seperti itu para pemirsa. Lalu pembahasan selanjutnya ada pembahasan masalah akhlak terhadap Allah, akhlak kepada Tuhannya. Seorang anak harus dididik untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, giat melaksanakan ibadah, ya, giat untuk belajar memahami ayat suci Al-Quran beserta kandungan isi Al-Quran. Nah, akhirnya seorang anak ini apa? Ya, senantiasa mentaati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala membaguskan rupamu, memberi dua mata yang bisa melihat, memberi dua daun telinga, ya, telinga yang bisa mendengar, dengan mulut bisa berbicara, kedua tangan, Allah memberi kedua tangan mampu untuk beraktivitas, kedua kaki untuk berjalan, ya. Allah memberi akal yang dengan akal itu bisa apa? Membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini apa? Termasuk pendidikan akhlak sejak usia dini, yaitu akhlak kepada apa? Kepada Tuhannya. Di dalam kitab Akhlaqul Banin, di situ diceritakan contoh-contoh anak yang taat, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya. Nah, seperti apa perilaku-perilaku anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu? Ya, di situ juga diterangkan taat kepada kedua orang tua, taat kepada gurunya. Ini termasuk apa? Akhlak yang mulia yang perlu
ditanamkan di dalam diri seorang anak tersebut. Diajarkan seorang anak untuk apa? Mengagungkan nabinya. Siapa nabinya? Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus anak tersebut apa? Diharapkan mencintai Rasulnya lebih besar daripada mencintai kedua orang tuanya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya agama Islam, dan dengan agama Islam tersebut kita mengetahui Tuhan kita. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Rasulnya, yaitu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling unggul di muka bumi ini, serta apa? Menjadikan Rasulullah contoh ataupun panutan bagi kita di dalam akhlak-akhlak dan adab-adabnya. Maka apabila seorang anak itu mencintai Rasulnya, maka wajib baginya untuk mengikuti di dalam perjalanannya beramal dengan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semata-mata mengharap ridho Allah. Di dalam kitab Akhlaqul Banin juga dibahas mengenai akhlak ketika seseorang berada di rumah. Bagaimana seorang anak itu berakhlak ketika mereka di dalam rumah. Tentunya harus menghormati kedua orang tuanya, menghormati saudara-saudara, kakak-kakaknya, menyayangi adik-adiknya, dan semuanya yang ada di rumah tersebut ya, untuk senantiasa berakhlakul karimah. Termasuk juga menyayangi pembantu ya. Seorang anak ya wajib untuk berakhlak mulia terhadap pembantu. Karena apa? Pembantu di rumah ini susah payah ya mengurus kebersihan rumahnya, mengurus makanan minumannya, memasakkan, menyediakan, menyajikan makan minumnya setiap hari, membersihkan rumahnya. Ini seorang anak wajib untuk berakhlakul karimah terhadap pembantu. Tidak boleh semena-mena. Karena sikap semena-mena ataupun sombong terhadap pembantu ini ya termasuk sifat tercela bagi seorang anak. Ini penting, diharapkan ya kitab Akhlaqul Banin ini bisa membentuk karakter anak, membentuk sikap akhlak anak ini menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Akhlaqul Banin ini juga dicontohkan ya seorang anak yang namanya Abdullah ketika berada di rumahnya. Karena Abdullah ini mempunyai sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Ya, seperti apa tingkah laku seorang anak yang mulia itu? Di situ dicontohkan. Dia itu rajin anaknya dan bersih, ya, menjaga kebersihan, termasuk rajin belajar, berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dicontohkan. Ini dicontohkan di dalam kitab Akhlaqul Banin, seorang anak yang mempunyai akhlak yang mulia. Di dalam kitab Akhlaqul Banin itu dikisahkan kepada anak-anaknya, dikisahkan akhlak ibu terhadap putra-putrinya. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan. Ini bagaimana?
sikap akhlak anak terhadap ibunya yang susah payah dalam mengandung, merawat sejak kecil, kasih sayang ibu sepanjang zaman. Ini bagaimana sikap seorang anak ya, berakhlak yang baik terhadap ibu kandungnya, dibahas di dalam kitab Akhlakul lil Banin ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitu juga di dalam kitab Akhlakul lil Banin ini, bagaimana akhlak seorang anak ya terhadap ayahandanya. Ya sudah seharusnya ya seorang anak bertata krama, berakhlakul karimah terhadap ayahnya sebagaimana kepada ibunya, ibumu ya. Nah, di dalam kitab Akhlakul lil Banin, seorang anak bagaimana sikapnya terhadap ayahnya. Dan dicontohkan bahwasanya ayahnya ini telah merawatnya sejak kecil, membiayai segala kebutuhan hidupnya, mulai dari makan minumnya, pakaiannya, ya. Lalu ayahnya ini juga bagaimana sikap seorang anak terhadap ayahnya. Karena apa? Ayahnya yang telah mengasuhnya sejak kecil, merawatnya sejak kecil, yang memenuhi segala hajat hidup si anak tersebut, mulai dari makan minumnya, pakaiannya. Belum lagi kalau misalnya si anak tersebut sakit ya, ini ayahnya harus berusaha ya untuk menyembuhkan si anak tersebut, jangan sampai sakit. Nah, mencarikan dokter. Akhirnya si anak tersebut sembuh. Seorang ayah tidak ingin ya anaknya ini sakit berkepanjangan ya. Di dalam kitab Akhlakul lil Banin juga dibahas mengenai sopan santun seorang anak dengan saudara-saudaranya, dengan saudara kandungnya, dengan kakak-kakaknya, dengan adiknya. Nah, tentunya kalau misalnya di dalam keluarga tersebut seorang anak berakhlakul karimah, ya tentunya orang tuanya senang sekali. Tidak ada saling marah-marahi ataupun bertengkar. Ini susah kedua orang tuanya. Maka di dalam Al-Quran ada doa ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya ya, agar anak-anak mereka menjadi qurrata a'yun, jadi pemandangan yang indah ya, menjadi anak-anak yang enak dipandang mata ya. Nah, maknanya ya anak-anak yang berakhlakul karimah. Termasuk juga bagaimana seorang anak ini berakhlak terhadap kerabat-kerabatnya, terhadap pamannya, keluarga pamannya, terhadap pak D-nya, terhadap keluarga pak D-nya. Ini di dalam kitab Akhlakul lil Banin dibahas masalah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, termasuk pembahasan seorang anak ya, bagaimana berakhlak terhadap tetangganya. Di situ dicontohkan atau digambarkan bahwasanya ayah ibunya di dalam bertetangga ini saling menghormati, saling menghargai, saling bantu membantu. Tentunya ada sebuah kerepotan yang ada pada diri keluarga kita yang tidak lepas dari juga bantuan dari tetangga. Maka dari itu ya, ini diajarkan di dalam kitab Akhlakul lil Banin ini, akhlak terhadap tetangga. Bagaimana sikap yang baik terhadap tetangga, yang menghormati tetangga, berkata-kata sopan, bertingkah yang baik terhadap tetangga ya. Jangan menghina ataupun berlaku sombong terhadap tetangga. Ini penting sekali ditanamkan kepada
putra-putri kita, para pemirsa. Nah, semuanya ini di antara sekian banyak pembahasan-pembahasan dalam kitab apa? Akhlakul lil Banin. Nah, membahas akhlak anak, ya, membahas bagaimana akhlak seorang anak itu seperti apa. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang sekalian yang berbahagia, ya, mohon diajarkan kitab Akhlakul lil Bani ini kepada putra-putri kita semuanya. Agar apa? Agar akhlak putra-putri kita semuanya ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesuai terhadap apa yang Rasulnya perintahkan. Dan sumber dari kitab Akhlakul lil Banin ini tentunya adalah apa? Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, materi pembahasan mengenal kitab, mengenal pengarang kitabnya, sekaligus setidaknya memahami, ya, apa sih kandungan pembahasan di dalam kitab tersebut. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.